Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwidarus Tambunan, NIM 2003201222. Pertama itu panduan teknis budidaya kelapa sawit. Yang pertama itu biologi kelapa sawit. Yang pertama itu poin pertama itu daun. Daun kelapa sawit merupakan daun majemuk. Daunnya menyerupai daun pada tanaman kelapa. Panjang pelepah dan daun sekitar 6,5 sampai 9 meter. Jumlah anak daun pada setiap pelepah sekitar 250 sampai 400 helai. Produksi pelepahnya daun selama setahun mencapai 20 sampai 30 pelepah. Nah, poin yang B itu ada batang kelapa sawit berbentuk silinder dengan diameter sekitar 20 sampai 75 cm. Tinggi batang bertambah sekitar 45 sampai 60 cm per tahun, tergantung varietas. Nah, fungsi utama batang yaitu poin pertama itu sebagai struktur yang mendukung daun, bunga, dan buah. Yang kedua sebagai sistem yang mengangkut pembuluh air dan hara, mineral dan akar ke atas serta hasilnya. Yang ketiga itu poinnya kemungkinan juga berfungsi sebagai organ penimbun zat maranan. Lanjut, yang ketiga itu akar. Sistem perakaran kelapa sawit merupakan sistem akar serabut, terdiri dari akar primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Secara umum, sistem perakaran kelapa sawit lebih banyak berada dekat permukaan tanah, tetapi pada keadaan tertentu akar juga bisa menjauh lebih dalam. Lanjut, yaitu bunga. Bunga muncul dari ketiak daun dan setiap ketiak daun hanya dapat menghasilkan satu inflorescens atau bunga majemuk. Lanjut, yaitu buah. Buah atau brondolan terkumpul di dalam satu tandan. Dalam satu tandan terdapat sekitar 1 sampai 600 brondolan. Baru ekologi kelapa sawit. Daerah pengembangan tanaman kelapa sawit yang sesuai berada pada 15 derajat Celcius lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan. Tahap pertumbuhan kelapa sawit. Nah, mungkin pemilihan jenis kecambah atau lanjut, yaitu pembibitan. 1. Pemilihan jenis kecambah. 2. Pemeliharaan. 3. Seleksi. Lanjut, penanaman kelapa sawit. Ada penanaman. Baru yang kedua itu pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Yang ketiga itu penanaman. Yang keempat itu indeks pokok. Yang pertama, poin pertama itu indeks pokok non palper atau abnormal pada fase vegetatif. Gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Lanjut, poin yang kedua itu identifikasi pokok non palper atau abnormal pada fase generatif. Pada bagian generatif, gejalanya dapat terlihat sebagai berikut. Yang pertama itu poin pertama, buah pada tanaman mengalami absorpsi dan membusuk. Yang kedua, dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Yang ketiga itu buah tersusun sangat rapi dan kecil-kecil. Yang keempat itu pokok steril atau tidak berbuah. Nah, bab 5 itu pemeliharaan tanaman. Untuk dapat memproduksi tinggi, kelapa sawit membutuhkan unsur hara yang cukup, suatu kelembagaan optimum, sinar matahari yang dioptimalkan, serta tekstur tanah yang baik. Poin yang pertama itu konservasi tanah, pengendalian lalang, garuk piringan, penyimpanan piringan pada paku dan TPH. Lanjut, pembongkaran tumbuhan pengganggu. Selanjutnya yang terakhir itu pembuatan pakisan di gawangan. Bab 6, pemupukan.
Tanaman kelapa sawit memerlukan unsur hara yang optimum dan seimbang untuk dapat memberikan hasil yang maksimum dan keberlanjutan. Adapun poin-poinnya itu unsur hara yang dibutuhkan untuk kelapa sawit ada poin A unsur hara makro N, P, Ka, Ca dan Ma. Poin B unsur hara mikro B, Cn dan Zn. Lanjut gejala kekurangan unsur hara, pengambilan contoh daun, pemupukan. Nah, lanjut hama dan penyakit. Hama merupakan setiap jenis serangga dan hewan lainnya yang merusak tanaman. Penyakit dalam setiap mikroorganisme yang merusak tanaman kelapa sawit tersebut. Nah, lanjut perawatan parit. Tanaman kelapa sawit memerlukan kondisi air tanah yang baik atau cocok agar dapat tumbuh subur dan berproduksi tinggi. Untuk dapat menghindari kelebihan air, maka pada tanaman gambut dan daerah rendah dibuat parit atau saluran drainase agar tanaman kelapa sawit yang dibuat parit yang sudah dibuat dapat berfungsi dengan baik. Diperlukan perawatan parit. Yang terakhir mungkin panen atau potong buah. Sasaran utama perkebunan kelapa sawit merupakan hasil tanaman buah segar atau TBS yang tinggi dengan rendemen atau CPO dan inti yang tinggi serta asam lemak basa atau ALB yang memenuhi standar pasar dunia, kurang lebih 3%. Nah, mungkin itu saja. Saya juga mempunyai usaha kelapa sawit. Sedikit banyaknya saya sudah diajarkan dari orang tua tentang cara perawatan tanaman kelapa sawit, yaitu yang terutama dari cara pemanenan, pemupukan, membersihkan area piringan, selanjutnya pembersihan di batang tersebut untuk lebih bagus pohonnya. Dan juga pun saya pernah PKL tentang kelapa sawit juga di daerah saya. Dari yang saya dapatkan itu sama banyaknya seperti yang diajarkan dari ayah saya, tentang perawatan, tentang pembersihan di suatu batang tersebut, tentang piringan, tentang pemupukan, baru cara perawatannya, cara pemanennya. Mungkin itu saja yang saya ketahui dari usaha kelapa sawit tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.